Terima kasih masih bersama kami. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bebas dari kasus korupsi. Nampaknya bukan sekedar slogan lagi. Namun impian bersih dari praktek korupsi sepertinya akan terwujud. Hal tersebut terlihat dari pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan Ketua BPK Hadi Purnomo yang membicarakan soal MOU Sistem Keuangan atau Non-Cash Transaction NCT di Gedung BPK Jakarta. Dalam rangka mewujudkan Jakarta bersih, Pemprov DKI Jakarta tampaknya tidak main-main untuk mewujudkannya. Hal tersebut terlihat dari keseriusan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Joko Widodo yang melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua BPK RI Hadi Purnomo di Gedung BPK RI Jakarta Selasa siang. Pertemuan tertutup tersebut dilakukan guna membicarakan lebih lanjut terkait sistem transaksi keuangan non-cash transaction atau NCT dalam hal penciptaan transparansi keuangan. Non-cash transaction atau NCT adalah sebuah sistem keuangan baru yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta guna menutup celah adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tubuh Pemprov. Dalam jumpa persnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua BPK, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap melalui sistem NCT, segala jenis transaksi dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi Pemprov DKI Jakarta dapat dilakukan secara transparan dan mampu menjadi barometer bagi Pemprov lainnya. Buka semuanya sehingga dari BPK bisa kontrol, bisa cek real time, menit per menit, transaksinya apa, transfernya apa, kemudian digunakan untuk apa, semuanya akan kita buka. Tidak ada yang namanya tutup-tutupan lagi. Dan yang paling penting ini adalah untuk apa? Untuk mengurangi pekerjaan kita dalam hal controlling kegiatan-kegiatan yang ada di Pemprov DKI. Ini pertama kali kami nanti akan menarik secara langsung APBD dan Pak Gubernur akan bisa kita buatkan satu laporan keuangan secara sistem dari BPK. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Wayan Agus melaporkan. Akibat dijadikan areal untuk bercocok tanam dan pemukiman, kondisi hutan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam kondisi memprihatinkan. Selain untuk dijadikan areal bercocok tanam, kerusakan juga terjadi akibat banyaknya pembalakan liar. Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Dompu, 5 gunung yang menjadi andalan Kabupaten Dompu, yakni Gunung Kaleli, Gunung Tekandahu, Gunung Nangatumpu, Gunung Nganco, dan Gunung Puju Wawi hancur total akibat pembalakan liar yang marak dilakukan masyarakat setempat. Ironisnya lagi, aksi pembalakan liar yang dilakukan warga ini dilakukan secara terang-terangan. Hal senada juga terlihat di Kabupaten Bima. Kerusakan hutan masuk nominasi kedua tingkat kerusakannya setelah Kabupaten Dompu. Di mana hutan yang ada di Bima sendiri sudah terlihat gundul, bahkan sudah banyak warga yang berada di lokasi hutan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Kendati hutan di 3 kabupaten telah rusak, namun pemerintah Bima belum mengambil tindakan tegas untuk menangkap pelaku perambah hutan. Sementara kondisi hutan yang ada di Kabupaten Sumbawa, tingkat kerusakannya sudah sangat parah. Bahkan sudah banyak warga yang mendirikan pondok di lereng bukit yang gundul tersebut, walaupun belum ditempati oleh penghuninya. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminullah melaporkan. Jembatan penghubung desa di Kecamatan Trawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan amblas. Akibatnya sekitar 150 kepala keluarga di desa Paduraksa, Kecamatan Ulu, Trawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan terancam terisolir. Sekitar 150 kepala keluarga di Desa Paduraksa, Kecamatan Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan terancam terisolir akibat kerusakan jalan dan jembatan ambruk yang diterjang banjir. Kondisi ini semakin diperparah terlebih
saat memasuki musim penghujan yang membuat dinding permukaan tanahnya semakin hari bertambah longsor dan ambruk. Menurut warga setempat, selain curah hujan yang tinggi, ambrolnya jembatan yang baru dikerjakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musirawas ini terkesan asal-asalan dan ditelantarkan sejak 1 bulan terakhir. Terlihat tebing yang sudah membuat rongga di bagian bawahnya ini terus saja melebar ke bagian dalam karena terkikis derasnya air saat musim penghujan. Akibat kerusakan jalan dan jembatan penghubung antar desa ini, sebanyak ratusan kepala keluarga di Kecamatan Trawas Kabupaten Musirawas ini terancam terisolir. Dan belum ada perhatian maupun perbaikan dari instansi terkait maupun pemerintah setempat. Dari Desa Babat ke Desa Paduraksa. Ya. Ini penyebab longsornya apa, Pak? Penyebab longsor pemborong ini lah, dia asal-asalan kerjanya itu kan. Ke depan itu kalau masih ada pemborong yang kerja sini ya, yang bagus lah. Jangan seperti pemborong-pemborong yang sudah itu. Contoh, bangun jalan, ada yang sampai tidak selesai daerah kami ini kan. Itu jalan provinsi itu kan. Nah itu sering ditimbun hari ini, besoknya rusak lagi. Nah itu kan. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sukmaldino melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.